Meski tengah menjalani masa gencatan senjata, ketegangan antara Iran dan Israel masih membara. Situasi kian memanas setelah beredar kabar bahwa Israel, didukung Amerika Serikat, tengah bersiap melancarkan serangan besar ke Iran. Sebagai respons, Teheran langsung meningkatkan status kewaspadaan untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Tapi ada satu hal yang mungkin belum disadari Israel. Di balik konflik ini, tersimpan ancaman lain yang jauh lebih menakutkan. Sebuah negara lebih berbahaya dari Iran berpotensi jadi musuh baru jika perang benar-benar meletus. Siapa negara itu? Jika menilik ke belakang, sejarah membuktikan bahwa Pakistan adalah kekuatan yang patut diperhitungkan, bahkan bisa menjadi mimpi buruk bagi Israel. Salah satu bukti paling nyata terjadi saat Perang 6 Hari yang melibatkan Israel dan negara-negara Arab pada tahun 1967. Di tengah konflik tersebut, Pakistan mengirimkan salah satu pilot terbaiknya, Saiful Azam, untuk bertugas di kerajaan Yordania. Misi Azam membuahkan hasil yang luar biasa. Ia sukses menembak jatuh satu jet tempur Dassault Mystère Avio milik Angkatan Udara Israel. Tak berhenti di situ, keesokan harinya ia dipindahkan ke pangkalan udara Irak, dan di sana Azam kembali unjuk gigi dengan menjatuhkan 2 jet tempur Israel lainnya, yakni Vautour EA dan Dassault Mirage 3. Dengan total 3 pesawat tempur Israel yang berhasil dijatuhkannya, Saiful Azam mencetak rekor sebagai satu-satunya pilot asing yang paling banyak menembak jatuh jet tempur Israel dalam sejarah konflik Arab-Israel. Prestasi serupa juga dicatat oleh pilot Pakistan lainnya, Sattar Alvi, yang dalam Perang Arab-Israel berhasil menembak jatuh jet tempur Israel Mirage 3 di Suriah menggunakan MiG-21 buatan Soviet. Aksi ini memperkuat reputasi Pakistan sebagai kekuatan udara yang disegani. Berdasarkan sejarah ini, militer Pakistan, terutama angkatan udaranya, berpotensi menjadi ancaman nyata jika Israel melanjutkan agresinya terhadap Iran. Jika konflik meluas, Israel tak hanya menghadapi Iran, tapi juga bisa berhadapan dengan Pakistan, musuh yang pernah membuatnya kewalahan. Kedekatan Iran dan Pakistan menjadi alasan utama mengapa Islamabad terang-terangan menyatakan dukungan bagi Teheran. Pemerintah Pakistan menegaskan komitmennya membela Iran dan menyerukan persatuan dunia Muslim melawan agresi Israel. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, bahkan mengajak negara-negara Muslim meluncurkan inisiatif bersama untuk menghadapi Israel. Lebih dari itu, Pakistan juga mengisyaratkan kesiapan nuklir jika konflik Iran-Israel meledak besar. Menurut pejabat senior Iran, Mohsen Rezai, Pakistan berjanji akan membalas jika Israel menjatuhkan bom nuklir ke Teheran, bahkan siap meluncurkan serangan balasan ke wilayah Israel. Jika itu terjadi, dampaknya akan sangat mengerikan, tak hanya secara fisik, tetapi juga menciptakan bencana kemanusiaan akibat radiasi. Sebagai negara sahabat yang telah menjalin hubungan erat dengan Iran, Pakistan berpotensi menjadi ujung tombak dalam membela sekutunya jika perang besar benar-benar kembali pecah. Negara ini tak gentar dengan kemungkinan dijatuhi sanksi internasional, dan isu yang beredar menyebutkan bahwa Pakistan siap ikut turun tangan apabila Iran kembali terlibat konflik militer terbuka dengan Israel. Jika hal ini menjadi kenyataan, maka skala perang yang terjadi akan jauh lebih besar dan lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya. Keterlibatan Pakistan tentu akan menjadi kabar buruk bagi Israel, khususnya bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Bukan tanpa alasan, Pakistan bukanlah negara kecil atau lemah. Jika melihat data dari Global Firepower, situs pemeringkat kekuatan militer dunia, posisi Pakistan berada di atas Iran dan bahkan lebih unggul dibandingkan Israel dalam sejumlah aspek militer strategis.
Dengan demikian, jika Pakistan benar-benar bergabung bersama Iran dalam peperangan berikutnya, maka Israel akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dan berada dalam posisi yang jauh lebih sulit. Lalu, apa jadinya jika Pakistan benar-benar turun tangan langsung menggantikan Iran melawan Israel? Dalam skenario paling ekstrem, para analis meyakini bahwa dampaknya bisa fatal bagi Israel. Bahkan dalam simulasi skenario terburuk, disebutkan bahwa Pakistan hanya butuh waktu seminggu untuk menguasai Tel Aviv, jika tak ada intervensi negara lain. Prediksi ini muncul bukan tanpa alasan. Kekuatan militer Pakistan disebut jauh lebih besar dari yang diperkirakan Israel dan sekutunya. Namun, kita tak bisa melupakan peran Amerika Serikat. Sebagai sekutu paling setia Israel di Timur Tengah, Amerika Serikat hampir pasti tak akan tinggal diam. Meski dukungan mereka kerap menuai kritik, intervensi militer langsung sangat mungkin terjadi jika Israel berada di ambang kehancuran. Pertanyaannya, apa jadinya jika semua ini benar-benar terjadi? Beberapa laporan intelijen Amerika Serikat menyebut Pakistan tengah mengembangkan rudal balistik antar benua, ICBM, yang mampu menjangkau Amerika. Meski belum terbukti berniat menyerang, potensi ini cukup membuat Washington waspada. Jikapun tak bertindak langsung, Pakistan bisa memperkuat sekutu lamanya, termasuk Iran, yang telah lama berseteru dengan Amerika. Artinya, baik Israel maupun Amerika bisa menghadapi ancaman serius, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika jalur diplomatik gagal meredam eskalasi, serangan militer bisa jadi opsi bagi Amerika Serikat dan Israel. Target utama kemungkinan besar adalah fasilitas strategis Pakistan, seperti reaktor nuklir Kushab, pangkalan rudal Sargodha, pengembangan ICBM di Sonmiani, dan beberapa pangkalan udara utama. Namun, serangan semacam ini bisa memicu respons mematikan dari Pakistan dan memperluas konflik Iran-Israel menjadi perang regional besar yang melibatkan senjata nuklir, mengancam stabilitas kawasan, bahkan dunia. Sebelum menggunakan senjata nuklir, Pakistan diperkirakan akan lebih dulu meluncurkan serangan militer konvensional. Jet tempur seperti J-10C dan F-16 akan menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan seperti di Qatar dan UEA untuk melumpuhkan kekuatan Washington dan memberi tekanan awal. Dalam hitungan hari, tekanan internasional kemungkinan akan meningkat. Negara besar seperti China dan Rusia bisa saja turun tangan, mendorong gencatan senjata demi mencegah konflik global. Tapi, jika diplomasi gagal, Amerika bisa menggandeng India ke dalam koalisi militernya. Jika itu terjadi, Pakistan hampir pasti akan meluncurkan senjata nuklir sebagai langkah pamungkas untuk mengakhiri perang dengan cepat dan menghancurkan. Dalam menghadapi skenario ini, Israel dan Amerika Serikat harus serius memperhitungkan kekuatan nuklir Pakistan. Sebagai contoh, pada 27 April 2025, Menteri Perkeretaapian Pakistan, Hanif Abbasi, memperingatkan India bahwa pemutusan pasokan air bisa memicu perang besar. Ia menegaskan bahwa 130 hulu ledak nuklir Pakistan telah diarahkan ke berbagai target strategis di India. Sekarang bayangkan, jika senjata sebanyak itu diarahkan ke Israel atau bahkan kota-kota besar di Amerika. Dampaknya bukan hanya kerusakan masif, tapi juga kematian massal, krisis kemanusiaan, dan kehancuran jangka panjang akibat radiasi. Pakistan memiliki sistem peluncuran nuklir yang sangat fleksibel, mencakup 3 jalur utama: darat, laut, dan udara. Untuk darat, negara ini memiliki rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan hingga 2.750 km. Di laut, Islamabad tengah mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir yang dapat meluncurkan rudal jelajah. Di udara, jet-jet tempur di pangkalan strategis siap membawa rudal udara ke udara berhulu ledak nuklir. Dengan sistem peluncuran yang lengkap dan siap pakai,
Pakistan tak bisa diremehkan dalam skenario konflik global. Jika semua ini terjadi, dunia bisa menghadapi salah satu krisis militer paling berbahaya dalam sejarah modern. Namun bahkan tanpa kekuatan nuklir, Pakistan cukup tangguh untuk menghadapi Israel di kawasan Timur Tengah. Di darat, mereka mengandalkan tank Fighter T-4 buatan Cina, dilengkapi meriam smoothbore dan lapis baja modern, menjadikannya kekuatan yang serius dalam pertempuran darat. Di udara, kekuatan Pakistan ditopang jet tempur J-10C yang canggih, dikendalikan oleh pilot-pilot berpengalaman. Keunggulan mereka terbukti dalam konflik udara dengan India, di mana 5 jet tempur New Delhi berhasil dijatuhkan. Kualitas tempur Angkatan Udara Pakistan jelas bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Namun yang paling mengejutkan datang dari sektor misil strategis. Rudal balistik Shaheen-I milik Pakistan tak hanya mengancam Israel, tetapi juga Amerika Serikat. Rudal ini mampu membawa hulu ledak nuklir dengan daya hancur besar dan menjangkau hingga 27-50 km. Cukup untuk menyerang target-target penting di Timur Tengah dan Asia Barat. Lebih jauh lagi, Pakistan dilaporkan tengah mengembangkan versi dengan jangkauan lebih luas. Jika berhasil, bukan mustahil Islamabad mampu menargetkan wilayah Amerika Serikat dari jauh, mengubah peta ancaman global dan menegaskan posisi Pakistan sebagai kekuatan strategis yang tak bisa diabaikan.